Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan keluar dari tangan Patriark Coldfire dan dia mengangkat bubuk kristal di depan Han Li sebelum mengubahnya menjadi cahaya keemasan pucat yang melayang di depan matanya. Ini semua slip batu giok yang berisi teknik kultivasi rahasia sekte kami. Bagaimana mereka bisa jatuh ke tanganmu? Apakah kamu menyelinap ke paviliun dalam paviliun sutra dan mencurinya? Patriark Coldfire mengangkat kepalanya dan bertanya dengan dingin. Meskipun slip giok itu diubah menjadi bubuk oleh Han Li, di depan Patriark, dia hanya membutuhkan sedikit jejak untuk menyimpulkan isinya. Rekan Toais api dingin, kamu tidak perlu marah. Aku bisa memberimu penjelasan, kata Han Li sambil menghela nafas setelah bibirnya berkedut. Betapa beraninya kamu mendiskusikan hal-hal denganku seolah-olah kita berada di level yang sama. Patriark Coldfire sangat marah ketika dia mendengar ini dan ada cahaya keemasan di area antara alisnya dan riak yang tak terhitung jumlahnya seperti lampu kristal yang ditembakkan, membentuk gambar bunga emas berukuran 10 kaki. Bunga emas berputar perlahan dan kilatan cahaya keluar dari tengah kuncup. Sinar cahaya keemasan yang hampir transparan melesat ke arah kepala Han Li dengan sangat cepat. Udara tempat cahaya melintas seperti riak di air yang tenang. Han Li berdiri di tempat dan tidak mengelak, tetapi mengangkat kepalanya sedikit dan kilatan cahaya kristal muncul di antara alisnya. Dia juga menembakkan gelombang tak terlihat ke arah sinar keemasan. Udara tiba-tiba bergetar dan riak terbentuk. Sinar emas pecah seolah-olah menabrak sesuatu dan gelombang tak terlihat juga pecah. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pakaian Han Li hanya mengepak sedikit. Selain itu, dia tampak baik-baik saja, dengan senyum tipis di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu adalah makhluk abadi yang dibuang? Patriark Coldfire gemetar dan berkata dengan tidak percaya. Meskipun dia hanya bayangan yang terbuat dari indera ilahi dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan barusan, bahkan seorang kultivator Grand Ascension tidak akan dapat menerimanya dengan mudah, apalagi seorang kultivator Nascent Soul. Ini menunjukkan bahwa indera ilahi Han Li tidak kurang dari miliknya. Rekan Taois api dingin, apakah kamu bersedia mendengarkanku sekarang? Han Li bertanya, kalau begitu beritahu saya, mengapa Anda mencuri kitab suci yang telah saya turunkan ketika Anda telah mencapai keabadian? Ekspresi gelap Patriark Coldfire berubah beberapa kali. Meskipun dia masih tidak senang, nadanya telah mereda. Karena beberapa alasan, saya hanyut ke Spirit Imperial World ini dan saya tidak bermaksud membahayakan sekte Anda. Namun, saya terluka saat ini dan saya tidak memiliki ramuan yang cocok. Jadi saya datang ke sekte Anda dan mengambil beberapa kitab suci lama, dan ingin tahu lebih banyak tentangnya, Han Li menjelaskan perlahan. Oh, begitu. Bolehkah saya tahu di mana di dunia abadi adalah rekan Taois Han sebelumnya? Meskipun Patriark Coldfire mengatakan ini, matanya berbinar. Jelas bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Han Li. Saya tinggal di sini untuk saat ini dan tidak akan melakukan apapun yang membahayakan sekte Anda. Demikian pula, Anda tidak perlu bertanya lebih banyak tentang asal saya, kata Han Li dengan senyum tipis. Patriark Coldfire mendengus. Bagaimana mungkin dia tidak bertanya tentang detailnya ketika Han Li, seorang abadi, muncul di Spirit Imperial World tanpa alasan. Tetapi jika Han Li tidak ingin mengatakannya, dia tidak dapat melakukan apapun yang hanya merupakan jejak dari indera ilahi. Jangan khawatir, aku berutang budi padamu. Aku bisa berjanji padamu jika sekte Coldfire menemui masalah, aku bisa membantumu sekali, kata Han Li. Apakah rekan Taois Han bersungguh-sungguh? Ketika Patriark Coldfire mendengar ini, dia sangat tersentuh. Meskipun dia sudah berada di dunia abadi, dia menghargai sekte api dingin yang dia dirikan dan terus dia dukung. Jika tidak,
dia tidak akan memberi mereka teknik kultivasi eliksir selama bertahun-tahun dan meskipun Sekte Api Dingin tampaknya kuat di dunia kekaisaran roh, itu tidak bebas dari kekhawatiran. Namun, dia berada di dunia abadi dan bahkan jika ingin membantu, dia tidak bisa berbuat banyak. Tapi jika Han Li, yang juga seorang abadi sejati, bisa membantu, ada lebih banyak hal yang bisa dia lakukan. 2 hari kemudian, di belakang puncak api suci dari Sekte Api Dingin. Jauh di dalam hutan bambu hitam yang dikelilingi kabut, ada halaman kecil dengan ubin hijau yang elegan dan unik. Distribusi bambu hitam sangat padat. Kelihatannya biasa saja, tapi nyatanya, ada misteri yang tersembunyi. Posisi setiap rumpun bambu hitam di sini berhimpitan dengan posisi susunan. Ribuan bambu hitam tumbuh seperti lautan yang terus-menerus dan membentuk formasi yang unik. Bambu hitam yang ditanam di sini bukanlah bambu biasa, melainkan bambu api paru yang dapat menyerap kekuatan api bumi. Jika seseorang melihat tubuh bambu dengan hati-hati, orang dapat melihat bahwa di bawah kulit bambu hitam terdapat pola merah tua seperti nyala api. Dengan formasi api paru-paru bambu yang besar inilah area ini telah menjadi tempat di gunung api spiritual di mana energi spiritual paling melimpah dan api bumi paling terkonsentrasi. Halaman kecil dengan ubin biru dan dinding putih dibangun di tengah susunan besar ini. Pada saat ini, di dalam rumah halaman kecil, seorang pria berjubah ungu sedang duduk bersila di atas bantal bundar dan berkultivasi dengan mata tertutup. Rambut sebahu pria itu seputih salju, wajahnya tampan dan ada tanda ungu di antara alisnya, yang tampak seperti nyala api. Dia tampak berusia 30 tahun, dan tubuhnya diselimuti udara ungu yang menunjukkan aura agung yang bisa membuat hati orang berdebar. Di atas meja kayu mawar tidak jauh darinya, ada pembakar dupa tembaga merah berlapis emas, di mana kayu cendana terbakar dan gumpalan asap hijau perlahan mengepul darinya. Di dinding di sebelah meja, tergantung lukisan gulungan, di mana ada lukisan seorang pria parubaya. Garis-garis pada potret itu tidak terlalu detail, tetapi sangat jelas. Wajah orang dalam lukisan itu persegi, dengan mata cerah dan janggut di pipinya. Dia tinggi dan jubah di tubuhnya sedikit mengembang, dan dia memancarkan aura agung. Saat itu, pria berambut putih itu membuka matanya dan melihat lukisan gulungan di dinding dengan heran. Ada gelombang aneh pada lukisan itu dan riak air menyebar. Orang dalam lukisan itu tampak hidup, tubuhnya bergerak ke kiri dan ke kanan dan dia berjalan keluar dari kertas. Pria berambut putih itu dengan cepat berdiri dan jatuh ke tanah dengan tubuh sedikit gemetar dan berkata dengan hormat, "Selamat datang, Patriark. Bangunlah, aku datang hari ini karena ada yang ingin kuberitahukan padamu." Orang itu melambaikan tangannya dan berkata. Pria berambut putih itu kemudian berdiri dengan ekspresi hormat sambil menunggu instruksi. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan bahwa seseorang telah menyelinap ke Paviliun Sutra, Patriark Coldfire berkata perlahan. Ketika pria berambut putih mendengar ini, jantungnya menegang dan keringat mengalir dari dahinya. Dia akan menjelaskan sebelum pria lain melanjutkan, masalah ini sudah selesai, tidak perlu dilanjutkan lagi. Patriark, ini, pria berambut putih itu tercengang saat mendengar ini. Namun, Patriark Coldfire melambaikan tangannya untuk menyela kata-kata selanjutnya, bibirnya bergerak. Ekspresi pria berambut putih itu berubah saat dia mendengarkan. Pertama kaget, lalu akhirnya dia terkejut dan bahagia. Sore itu juga, di puncak-puncak api suci, di atas lapangan batu giok putih terbuka, cahaya putih datang dari kejauhan dan ditembakkan secara miring. Setelah lampu terbang menghilang, seorang pria parubaya dengan wajah pucat dan mengenakan jubah sarjana terungkap. Begitu orang ini mendarat, dia mendengar suara seorang pria di belakangnya. "Kakak Nangong." Pria parubaya itu menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berjanggut mengenakan topi Taois dan mengenakan jubah biru berjalan ke arahnya.
Sepertinya pria itu tidak berjalan cepat, tapi ada serangkaian bayangan di belakangnya. Setiap langkah bisa mencapai puluhan kaki dan dia mendatanginya dalam sekejap. Kakak Zuang, ayo jalan bersama. Pria parubaya berpakaian ilmiah itu tersenyum dan berkata kepada kultivator berjanggut hitam. Sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali kami memobilisasi begitu banyak pasukan kami. Kultivator berjanggut itu mengangguk dan melirik ke arah cahaya sekilas di langit yang jauh. Pria parubaya dan pembudidaya berjanggut adalah penguasa puncak Outcloud Peak dan Sunset Peak, Namong Zangshan dan Zhuang Ziyou. Saya percaya itu karena insiden di Paviliun Sutra. Saya khawatir seseorang tidak dapat dihindari untuk disalahkan. Namong Zangshan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun saya sibuk memurnikan ramuan beberapa hari terakhir ini, saya mendengar beberapa orang menyebutkannya. Mereka mengatakan bahwa pencurian itu agak aneh. Pencuri itu dapat melewati banyak batasan dan memasuki paviliun dalam dan bahkan Penatua Huyan gagal untuk menangkapnya, dia. Ekspresi Zhuang Ziyou juga berat. Ini benar-benar aneh. Saya pikir Grand Elder akan membicarakannya secara rinci selama pertemuan nanti. Namong Zangshan mengangguk. Saat berbicara, mereka telah melewati alun-alun dan tiba di aula Istana Merah yang tampak megah. Keduanya berhenti bicara dan diam-diam menaiki tangga dan memasuki aula berdampingan. Posisi utama di tengah berada 3 kaki di atas tanah dan ada kursi berukir besar di atasnya. Di bawahnya, ada deretan kursi di sisi kiri dan kanan. Balok dan pilar di belakang kursi bertatahkan emas dan batu giok, serta diukir dengan relief berbagai binatang langka. Di kursi kiri yang paling dekat dengan kursi utama, duduk seorang pria besar berambut merah berjubah merah. Tubuhnya seperti menara besi, ekspresinya gelap dan aura permusuhan memancar darinya. Namong Zangshan dan Zhuang Ziyou saling memandang dan memilih 2 kursi yang berdekatan untuk duduk dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, orang-orang masuk ke aula satu demi satu dan segera, semua kursi di aula terisi. Semuanya memiliki kultivasi tahap tempering spasial dan tidak ada yang berada di bawah tahap transformasi dewa. Tetapi pada saat ini, wajah mereka tampak kaku. Paling-paling mereka saling mengangguk sebagai bentuk sapaan dan sepertinya tidak ada yang tertarik dengan basa-basi. Di seluruh aula, suasananya tampak sedikit tertekan dan berat. Setelah aula terisi, 30 menit lagi berlalu sebelum 2 sosok keluar dari aula dalam. Ketika orang-orang di aula melihat ini, mereka langsung berdiri dan bahkan pria berambut merah pun berdiri. Mereka membungkuk dan berkata serempak, Grand Elder, Kepala Sekte. Pria berjubah ungu dengan rambut putih dan wajah tampan yang berjalan di depan adalah satu-satunya Grand Elder dari Sekte Cold Fire, Sima Jingning. Dan di sampingnya, pria parubaya dengan ekspresi serius dan mahkota tinggi di kepalanya adalah Kepala Sekte Api Dingin, Liu Jingzhu. Sima Jingning datang ke kursi utama tetapi tidak duduk. Matanya perlahan menyapu semua orang di bawah. Aura di tubuhnya tidak kentara, tapi hanya dengan berdiri di depan, ada semacam tekanan yang membuat orang merasa ketakutan. Semua orang menundukkan kepala, bahkan tidak berani menghela nafas apalagi memandangnya. Setelah beberapa saat, Grand Elder tahap Grand Ascension dari Sekte Cold Fire perlahan berbicara. Beberapa hari yang lalu, sesuatu terjadi di Balai Istana Surgawi dan Paviliun Sutra. Hari ini, saya mengundang Master Puncak ke sini karena masalah ini. Suaranya tidak nyaring, tetapi penuh dengan otoritas yang tak terlukiskan. Hati semua orang menegang. Mereka diam dan menunggu Grand Elder bertanya siapa yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, sosok perkasa tahap Grand Ascension ini mengatakan sesuatu dengan nada yang tak terbantahkan yang mengejutkan semua orang. Masalah ini akan berakhir di sini. Hentikan semua penyelidikan dan pencarian. Tidak perlu melanjutkan masalah ini lebih jauh. Mendengar ini, orang-orang di aula tidak dapat mempercayai telinga mereka dan saling memandang.
Untuk sementara, tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan. Kakak Sima, pencurian Paviliun Sutra sangat penting. Aku, pria berambut merah itu mau tidak mau mengambil setengah langkah ke depan dan memecah kesunyian. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi dengan dingin oleh Sima Jingming. Adik junior Huyan, apakah saya harus mengulanginya lagi? Kemudian, dengan mengibaskan lengan bajunya, dia berbalik dan pergi ke aula dalam, meninggalkan pria berambut merah yang bingung dan master puncak di aula. Pada saat ini, kepala Liu Jingzu berbicara. Pertemuan ini selesai. Dia mengucapkan 4 kata itu dan juga pergi. Setelah beberapa saat, di alun-alun batu giok putih di luar aula. Hentikan pencarian. Paviliun Sutra telah kehilangan begitu banyak kitab suci yang berharga. Bisakah kita membiarkannya begitu saja? Zhuang Ziyou belum mendapatkan kembali akal sehatnya dan dia tidak bisa tidak bertanya pada Namong Zangshan. Tidak masalah jika kitab suci lama hilang. Ada salinan di sekte. Tetapi jika buku-buku rahasia ini bocor, itu tidak baik. Keputusan Grand Elder secara alami memiliki niatnya sendiri, jadi kami seharusnya tidak berspekulasi, kata Master Puncak Namong sambil tersenyum. Meskipun dia mengatakan ini, keraguannya tidak berkurang. Tidak lama kemudian para murid dari Sekte Api Dingin menemukan sesuatu yang sangat membingungkan. 2 tempat penting di sekte itu dirampok, tetapi sekte itu tiba-tiba menghentikan semua penyelidikan dan pencarian. Meskipun semua orang membicarakannya, Master Puncak dari setiap puncak semuanya diam tentang itu, seolah-olah mereka tidak ingin membicarakannya. Oleh karena itu, peristiwa mengejutkan yang mengejutkan semua orang di gunung itu berakhir begitu saja. Namun, Han Li, sang pemrakarsa, tidak tahu apa-apa tentang rangkaian perubahan yang terjadi di sekte tersebut. Dia hanya menyembunyikan dirinya di guanya dan mencoba mencari tahu keterampilan biduk kecil yang baru lahir. Sebelumnya, dia membacanya dengan tergesa-gesa. Sekarang, semakin dia mencoba mencari tahu, semakin misterius teknik kultivasi ini terasa baginya dan dia merasa bersemangat. Dia telah mengenal banyak teknik kultivasi tubuh sejak dia memasuki dunia kultivasi. Beberapa di antaranya terutama digunakan untuk menghaluskan otot, beberapa di antaranya untuk menghaluskan tulang dan beberapa di antaranya digunakan untuk melatih organ vital tubuh, seperti keterampilan pelatihan organ vital yang telah dia kembangkan sebelumnya. Namun, keterampilan biduk kecil yang baru lahir ini adalah cara baru baginya, penanaman lubang. Apa itu lubang? Han Li bingung. Minor Big di Pernas Chen Skill tidak menguraikan hal ini, tetapi proses kultivasi yang dijelaskan di dalamnya sangat misterius dan butuh waktu lama baginya untuk memahaminya. Singkatnya, jika skill ini berhasil dikembangkan, kekuatan kepalan tangan bisa memecahkan kehampaan. Dibandingkan dengan makhluk abadi biasa, kekuatannya tidak akan kalah. Namun, ada banyak kerugian. Yang pertama adalah proses mengembangkan keterampilan ini sangat menyakitkan. Orang yang tidak memiliki kemauan yang kuat tidak dapat bertahan sampai akhir. Itu juga sangat sulit untuk menarik kekuatan cahaya bintang. Lagi pula, bintang-bintang itu sangat jauh baik dalam ruang maupun waktu, jadi sangat memakan waktu untuk mengembangkan keterampilan ini. Han Li mengabaikan ini dan berencana untuk mulai berkultivasi. Dia keluar sebentar dan baru kembali keesokan harinya sebelum mengaktifkan semua segel pembatas di gua. Selanjutnya, dia mengelilingi gua dan memilih ruang rahasia yang cocok dan membuka lubang besar di bagian atas di mana dia bisa melihat langit secara langsung. Setelah semua ini, Han Li duduk bersila di tanah dan mengatur napasnya. Untuk menumbuhkan keterampilan semacam ini yang diturunkan dari dunia abadi, wajar untuk memulihkan kekuatan fisik dan mentalnya ke kondisi terbaik untuk mengatasi berbagai situasi yang mungkin muncul kemudian.